Selamat malam semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok C yang beranggotakan saya Marta Maulina dan dua rekan saya Salman Dani Saputra dan Jessica Dulistari akan mempresentasikan hasil virtual exhibition Pasti 2 kami. Ya, berikut virtual Pasti exhibition kami dari kelompok C dengan anggota saya Marta Maulina, Salman Dani Saputra, dan Jessica Dulistari. Pada exhibition Pasti pertama, kita sudah menjelaskan mengenai urgensi, inovasi, prototipe, spesifikasi produk, dan cara kerja dari produk kami, yaitu Automatic Mass Phase Processor. Pada exhibition kedua ini, kami akan menjelaskan mengenai OPC dan FVC-nya, material handling, gambar 2D, gambar 3D, dan simulasi pro modelnya. Setiap harinya kan semua orang pasti secara otomatis sudah menggunakan masker di area pandemik ini. Meningkatnya penggunaan masker ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena tidak sedikit masyarakat Indonesia yang menyalahgunakan pemakaian masker bekas ini. Terlebih pada pemakaian masker medis, ada beberapa kalangan masyarakat yang menyalahgunakan pemakaian masker bekasnya. Masker bekas yang sudah dibuang itu malah dicuci kembali, dibuat seperti baru, dan dijual kembali. Untuk mencegah rawannya penyalahgunaan masker bekas, maka dibuatkanlah suatu alat untuk mengolah masker bekas tersebut. Dengan adanya alat penghancur masker bekas ini, diharapkan sampah medis atau B3 dapat berkurang. Adanya kondisi pandemi global ini kan memang menjadi tantangan bagi semua industri untuk bertahan dan bisa menjadi peluang juga untuk perusahaan menciptakan produk yang lebih inovatif dan berguna bagi masyarakat. Sehingga tantangan daerah pandemi ini justru memberi kesempatan yang baik untuk beradu kreativitas dan inovasi. Produk mass phase processor ini menjawab kebutuhan masyarakat akan sistem pembuangan masker yang aman bagi lingkungan dan orang-orang sekitar. Selain itu juga, produk ini kan sampah masker tidak lagi harus ditangani sebagai limbah B3, melainkan hanya sebagai limbah domestik saja. Metode sterilisasi yang terbaik yang cocok untuk produk ini dengan memanfaatkan lampu UV dengan jenis C atau UVC yang terbukti dapat membunuh berbagai jenis bakteri dan virus. Berikut adalah gambar layout dari Automatic Mass Phase Processor. Berikut adalah gambar 2D dan 3D-nya. Spesifikasinya materialnya plastik, kapasitas 20 liter, ada electric scissor-nya, UVC light sensor, dan roller. Dan ini akan diproduksi untuk masyarakat umum. Spesifikasi lengkapnya adalah bentuknya tabung, warnanya silver, bahannya plastik, kapasitas 20 liter, ketinggiannya 60-70 cm, lebarnya 30-40 cm. Ada satu mata pisau pencacah, ada satu sterilizer berupa UV light, daya tahannya lama, kompetitif, harganya yaitu sekitar Rp150.000. Cara kerja sendiri, sampah masker masuk ke dalam kontainer cup. Saat masker masuk, electric scissor akan memotong masker menjadi bagian-bagian yang kecil. Fitur UV lamp-nya yang ada di dalam akan mensterilkan masker yang telah dipotong tersebut. Masker akan disimpan di dalam kontainer sebelum dimusnahkan dan berganti menjadi limbah non-B3. Fungsi bagian-bagian produknya sendiri, tabung plastik untuk tempat penyimpanan sampah yang telah dicacah oleh pisau pencacah untuk menghancurkan limbah masker, lampu UV untuk mensterilkan masker yang sudah dihancurkan, dan mesinnya sendiri untuk menjalankan fungsi pisau pencacah dan lampu UV. Berikut adalah diagram OPC dan FVC dari Automatic Mass Phase Processor yang terdiri dari roller, container cup, dan container. Untuk multi-product process chart-nya atau MPPC-nya, peta operasi ini kan menggambarkan langkah-langkah operasinya, memeriksa yang dalami dari semua bahan-bahan dengan urutan sejak awal sampai menjadi barang utuh atau barang setengah jadi, yang membuat informasi-informasi yang dilanjutkan untuk analisa lebih lanjut seperti waktu yang dihabiskannya, material yang digunakan, dan tempat atau alat mesin yang dipakai. Dari operasinya sendiri, dari pengukuran, pencetakan, pemotongan, penghalusan, assembling, pengecatan, dan penyimpanan dari kontainer cup, kontainer, dan roller. Untuk flowchart perancangan tata letak model SLP-nya sendiri dimulai dari perhitungan momen perpindahan dari material awal Automatic Mass Phase Processor. Setelah itu dilakukan pembuatan Activity Relation Chart atau ARC-nya, pembuatan diagram hubungan antar ruangan, perancangan alternatif layout dengan trial dan error. Selanjutnya perhitungan momen perpindahan material awalnya kembali, perhitungan momen perpindahan material. Bila ada pengurangan momen perpindahan material, akan dilakukan perhitungan ulang, bila tidak, terhasil dihentikan dan selesai. Untuk activity relation chart-nya atau ARC-nya sendiri, dari semua stasiun memiliki derajat kedekatan. Derajat kedekatan ini mungkin ada yang perlu berdekatan atau sangat perlu, atau mungkin yang tidak perlu berdekatan, itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti urutan alat kerjanya, membutuhkan area yang sama kah, atau hubungan dokumen dan personalia, ataupun faktor lingkungan seperti debu, bising, bau, dan kotor. Berikut adalah area relationship diagram atau ARD-nya. Dari Automatic Mass Processor sendiri,
dilihat dari semua bagian-bagiannya terdapat ukuran-ukuran tertentu. Berikut adalah gambar layout 2D dan 3D dari pabrik automatic mass west prosesornya. Dan berikut adalah pembedahan sistemnya. Bila dilihat dari pemodelan sistem tadi, hasil yang didapatkan dari semua bagian-bagian atau komponen-komponen dari automatic mass west processor dan berdasarkan urutan seperti UVC, roller, container cup, container, electrolyzer, assembly, dan pen finish-nya memiliki total exit yang hampir sama, yaitu di angka 760-an. Sekian presentasi dari kami kelompok C. Mohon maaf atas salah-salah kata. Terima kasih, selamat malam.